kadang banyak orang petani yang pengen nanam bibit yang bagus, cuma terkendala dengan harga yang lumayan tinggi. Jadi kita ambil solusi gimana caranya? Saya belajar. Karena memang basic bapak saya juga paham terkait pembibitan kentang, ilmu dasar tahu. Saya belajar ke mana-mana dan akhirnya udahlah kita bikin yang akhirnya alhamdulillah bisa memberikan solusi petani mendapatkan bibit yang harganya tidak terlalu tinggi tapi kualitas juga tidak kalah. Standar SOP pembibitan tetap, cuma karena dekat jadi mereka mau konsultasi maupun mau komplain mereka lebih gampang, komunikasinya lebih enak dan mendapatkan edukasi terkait pertanian juga. Harga jelas, misalkan di sana 40-30 ribu, kita di harga 20-25 dan mereka bisa langsung memilih, oh saya tanaman itu nanti bibitnya saya ambil yang itu, karena udah tahu kan bagus kan, tinggal ambil gitu. Jadi tahu riwayatnya, ibarat yang hadis itu tahu sanad matanya, udah tahu gitu mas. Kalau untuk kan nggak langsung saya tanami semua mas ya, biasanya kalau saya tanam untuk pembibitan kentang di bulan-bulan September, Oktober, November, dan Desember itu di 4 bulan itu. Kemarin sih kita sudah sempat sampai produksi 100-150 ton mas, total semuanya dari tanaman yang saya tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Sudrajat. Asal saya dari Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, daerah ataupun kawasan dataran tinggi Dieng. Putra asli Banjarnegara saya. Masuk ke usia 39 tahun. Untuk aktivitas saya di pertanian, terus kemudian peternakan dan juga di dunia wisata seperti itu, Mas. Lokasi di kawasan sini semua, Mas. Di Desa Sumberjo, di kawasan dataran tinggi Dieng. Seperti itu. Saya tanamannya hortikultura, ada kentang, wortel, dan juga kubis. Tapi saya lebih terfokus pada pembibitan kentangnya mas. Produksi G0, G1 dan juga G2 yang kita juga alhamdulillah sudah dipercaya sama petani-petani lokal sini karena kualitas bibitnya tidak kalah insya Allah dengan produk-produk yang dari luar-luaran sana dan harga lebih terjangkau oleh petani-petani sini dan kualitas juga insya Allah baik dan juga sudah sampai keluar Jawa mas. Sulawesi, terus daerah Jambi, terus Jawa Timur juga seperti itu. Kalau untuk di dunia pertanian kurang lebih hampir 25 hektar, horti semua mas. Jadi dulu dari semenjak saya SD itu kadang saya sampai nangis sama bapak saya. Jadi waktu hari Ahad kan biasanya libur mas. Saya itu sama bapak itu pasti diajak entah itu nyemprot, pokoknya ke ladang. Yang lain teman-teman pada main layangan apa saya itu disuruh pokoknya kamu ikut bapak, ikut bantu bapak gitu. Sampai kadang saya, Pak saya itu pengen liburan loh pak, masa saya disuruh ke ladang terus ya membantu nyemprot, tanam stek juga waktu itu. Jadi ya sampai sekarang terbentuklah kesenangan saya dan juga aktivitas saya mungkin nyambung ke situ mas sampai sekarang ini. Saya mulai itu dari kelas 3 sampai kelas 6 SD mas. Itu saya setiap liburan itu udah pasti nggak boleh ada waktu nganggur. Bapak kalau lihat saya apalagi main terlalu itu banget nggak, pasti ayo ke ladang gitu mas. Jadi bertahap. Jadi memang sebagian memang ada lahan yang memang privilege dari ayah seperti itu. Sebagian juga ada yang saya dapat sendiri di tahun-tahun terakhir ini mas. Untuk mempertahankan tuh susah mas daripada menggapainya. Katanya seperti itu. Karena memang bapak saya itu dulu memang mendidiknya tuh gimana supaya manfaat, bertahan, dan semoga bisa berkembang. Dan di situ nilainya itu pada satu titik keberkahan. Kalau keberkahan kalau kata ayah saya itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan-kebaikan seperti itu. Saya punya ibarat kalau orang Jawa itu punya haji-haji mas. Haji-hajinya itu orang tua implementasikan wujud ketaatan kepada Allah, salah satunya dengan berbakti kepada orang tua. Dan itu benar-benar masya Allah saya rasakan sendiri. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wujud ketaatan ataupun wujud takwa kita salah satu bentuknya kan berbakti kepada orang tua. Dan itu saya masya Allah saya sangat rasakan. Sampai pada satu titik setiap saya mau apapun itu, baik mau menanam apapun itu, saya pasti minta doanya, Pak saya mau menanam, Bu saya menanam. Qadarullah, tapi cuma ibu saya udah meninggal tahun 2002 di Solo, Al-Mu'min pesantren. Dan itu dulu perjuangan juga mas. Kalau kamu pengen sekolah, kamu nanam dulu, dari hasil ini nanti kamu biar biayai ini. Iya saya harus dulu. Bapak saya sampai seperti itu, mbah yang tadi itu. Jadi kalau kamu pengen ke pesantren, ini ada lahan, ditanami, ini bisa nanti buat daftar dan juga untuk, kan dulu ada istilah daftar ulang dan sangu, seperti itu. Jadi mendidik agar tidak semuanya itu langsung instan dapat, tapi melalui beberapa perjuangan yang harus dilalui, seperti itu. Iya, saya kelola sendiri, kecil lah dulu lah, tuh saya tanami kubis, qadarullah Allah memberikan hasil, sehingga dari hasil itu saya bisa untuk mendaftar ke pesantren dan juga sisanya juga bisa ditabung. Iya, keinginan pribadi, tapi ya tetap
Bagaimana juga kan arahan orang tua juga lah mas. Dulu sempat daftar ke UGM di jurusan pertanian nggak diterima. Jadi wes lah Pak, saya nggak mau kuliah lah, saya mau tani aja gitu. Nggak tahu tuh waktu itu, ya Allah. Kan mungkin rezeki saya nggak diterima gitu ya. Setidaknya kamu tuh strata pendidikan itu lebih. Yang penting yang jelas apa kewajiban bapak kamu sampai kuliah itu terwujud. Entah itu nanti kamu setelah kuliah mau macul apa silahkan. Yang penting udah kuliah dulu. Biar supaya bapak itu ada kepuasan. Anak saya itu udah sampai kuliah gitu. Nah waktu selesai kuliah, saya sempat jadi guru honorer selesai kuliah di masa sampai si SMP 21 atap ke Jajar Wonosobo. Cuma 2 minggu mas. 2 minggu saya rasa-rasa bapak itu bilang gini, kamu mau ngajar? Coba, betahnya itu sampai kapan? Udah langsung bilang gitu. Kayaknya dari awal memang udah gak ridho kayaknya. Setelah itu, ya udah, memang dari dulu saya kan udah bilang, udah bantu melanjutkan usaha bapak aja. Insya Allah hasilnya, toh nanti kamu juga nyarinya itu kan, duit kan, gitu kan. Iya sih, nanti insya Allah kalau kamu lebih tekun di pertanian, insya Allah kamu akan dapat lebih, seperti itu. Akhirnya saya resign, terjunlah ke dunia pertanian, seperti itu. Tapi saya juga ngajar di Madrasah Diniyah sini, itu saya sampai hampir 14 tahun. Itu yang nggak boleh saya keluar sama bapak saya. Pokoknya kalau untuk Madrasah Diniyah, bapak minta kamu jangan resign. Gimana ya, kalau terkadang kalau kita terkontrol ataupun diatur sama orang itu kadang males mas. Karakter saya gitu. Jadi saya lebih senang lepas gitu mas. Cuma pada satu titik kalau di Madrasah Diniyah karena mungkin ayah saya itu kan memang dari dulu seneng anaknya ngajar agama atau apa. Udah pokoknya selesaikan itu sebagai wujud jariah kamu ke depan. Harapannya seperti itu. Karena katanya sih khairunas anfa'uhum linnas, sebagai manusia yang bisa memberikan manfaat untuk apapun itu lah. Ilmu yang meskipun hanya kecil. Makanya saya itu bangga mas lihat murid-murid saya sekarang udah besar. Pak, assalamualaikum. Saya dulu yang diajarin dengan sekarang udah bisa gini, masya Allah. Itu suatu kepuasan yang luar biasa ternyata seperti itu mas. Jadi kalau pagi saya tani pada zuhur sampai jam 4:30 saya ngajar di Madrasah Diniyah. Terus memberikan edukasi pada petani-petani muda. Kan penjen tadi lihat kan ramainya itu luar biasa di toko itu kan kadang. Nah, itu menjadi harapannya menjadi pusat untuk kita bisa saling kembangkan ilmu pertanian dan lain sebagainya seperti itu. Saya otodidak tapi saya dulu memang suka hal-hal yang baru, teknologi apa yang baru saya kejar, kemanapun itu. Bahkan besok sampai expo alat pertanian di bulan Mei itu, yang terbesar di Asia Tenggara, di Jakarta, besok saya kejar. Insya Allah harapannya sih memberikan suatu hal yang positif untuk kami dan juga secara umum untuk masyarakat petani di sini. Mas. Kalau sebelum di pertanian, kurang hampir lebih sekitar 12-15 hektar mas. Dan itu kita juga ya berkat doa orang tua saya masuk ke dunia properti, jual beli tahan dan hasilnya masya Allah luar biasa sehingga bisa nambah terus seperti itu. Saya mengoptimalkan teman-teman kawan-kawan yang memiliki potensi di sini sehingga tidak semuanya itu nggak saya pikir sendiri. Saya punya tim, dia untuk toko sendiri, untuk lahan sendiri, gitu, untuk villa sendiri dan saya jalan-jalan nyari potensi-potensi yang bisa saya dapat di luar. Contohnya menambah relasi untuk ke tempat petani-petani. Jadi mereka terus alhamdulillah sampai sekarang komunikasinya tambah dan juga pendapatannya juga bisa bertambah. Iya, penyambung lidah untuk keberlangsungan usaha-usaha yang saya gawangi seperti itu, Mas. Saya dulu ya iya tetap Mas, tetap terjun nandur, Mas. Nyemprot nandur, ya itu udah saya alami semua. Nyangkul udah pernah gitu mas. Yakin mas. Itu nyangkul, matun. Ya udah sebenarnya alami. Sehingga setidaknya di pertanian itu kan kita tidak buta. Oh cara nyangkul yang baik seperti ini. Cara matun yang baik, pemupukan yang baik seperti ini. Penyemprotan yang baik seperti ini. Jadi kita tahu semua mas. Kalau kita dalam usaha kita nggak tahu ya sama saja itu kan kurang maksimal tetap. Kalau saya lebih cenderung ke semi modern sih mas ya. Contohnya sekarang mas ya, misalkan pemaksimalan penggunaan siram untuk menyiram tanaman kentang ya, pakai drip, terus pakai sprinkle yang besar itu, pakai teknologi diesel itu, yang dimana kentang itu kan untuk produksi maksimal di bulan-bulan kemarau mas ya. Air itu kan kadang ada yang mudah, ada yang tidak. Nah kalau pas di tempat-tempat yang tidak mudah kita menggunakan drip, selang drip, sehingga tetesan-tetesan itu lebih mengurangi volume air yang dikeluarkan, sehingga lebih irit. Tapi tanaman juga tetap bagus. Kemudian kita pakai sprinkle yang besar ataupun yang kecil itu bisa meminimalisir tenaga juga dan lebih maksimal. Kalau dulu kan masih dipegangi mas, dipegangi, disiram gitu. Terus alat cangkul yang datar-datar karena wilayahnya juga lahan saya lebih cenderung dekat dengan jalan. Kita pakai traktor yang semalam saya perlihatkan sama jenengan itu. Dari total keseluruhan hortikultura itu kemarin saya dapat itu kan total di 8.000 hektar mas di 4 kecamatan yang tanaman hortikultura. Itu hampir berapa ya? Kalau update-nya sekarang saya kurang tahu tuh mas. Kalau di rata-rata tanami kentang per hektar itu misalkan dihitung standar ya mas ya 20 ton, kalikan aja kali 25. Cuma kan saya kan rotasi mas, nggak semua tanam kentang. Ada yang tanami wortel, kentang, kubis seperti itu, bermacam-macam. Biar supaya harapannya
nggak monoton pada kentang saja, tetapi nanti dapat panenan dari kubisnya, dari wortelnya, seperti itu. Dan juga memang kalau tanah di sini kalau tanami kentang terus kan kurang bagus, harus rotasi tanam untuk memutus siklus penyakit. Seperti itu. Sebenarnya sih nggak ada sesuatu yang susah mas kalau kita tahu ilmunya mas. Jadi banyak yang misalkan teman-teman itu sekarang misalkan pemula-pemula pengen nanam kan nggak tahu ilmunya, akhirnya gagal kan karena nggak tahu bagaimana strateginya. Strategi saya mas ya, di samping ilmu kontemporer atau ilmu yang modern kita pakai, ilmu orang lama kita juga padukan mas. Misalkan Pronoto Mongso kita padukan, teknologi modern kita padukan. Jadi jangan asal tanam, pH meter kita pakai untuk mengecek pH tanah itu seperti apa, NPK meter kita juga pakai, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kasihkan ke tanah ataupun tanaman itu presisi mas. Kemudian cuaca kita juga tahu seperti itu, sehingga tanaman-tanaman yang kita hasilkan insya Allah ada hasilnya. Tidak ibaratnya orang spekulasi pengen buang duit nih mas, tanam kentang misalkan di bulan-bulan yang karena kelembapan tinggi, tanam di bulan misalnya Januari, tanpa tahu ilmunya tiba-tiba langsung pegang baduk, waduh saya rugi, karena sebenarnya kan semuanya ada ilmunya mas. April Mei mas kalau untuk produksi seperti itu. Masa-masanya di Juli 4 bulan. Semua horti antara 3 sampai 4 bulan. Wortel juga sama 3 sampai 4 bulan, terus kubis juga sama. Seperti itu. Iya mas, kalau kita tahu ilmunya, hama yang kita hadapi mas ya, oh ini hama misalkan trips, berarti musuhnya atau obatnya itu imidacloroprid misalkan seperti itu mas. Ibaratnya jenengan sakit pusing, oh panadol, nggak saya kasih obat mencret kan mas, karena kita tahu kan obatnya ini. Nah seperti itu mas, makanya kalau kita pusing ya minumnya panadol ataupun paracetamol, tapi kalau mencret kan obatnya beda lagi. Tapi kalau pusing kasih obat mencret ya nggak nyambung mas, makanya hama bisa itu. Makanya pengetahuan terkait hama, penyakit dan tanaman juga penting mas. Jadi makanya saya di Adam Farm ini saya di tahun 2014an lah mas mulai, dan segmen saya memang di pembibitan karena saya melihat potensi bahwa pembibitan kentang itu kan rata-rata dulu orang sini ngambilnya di luar daerah Jawa Tengah, harganya lumayan mahal, sehingga kadang banyak orang petani yang pengen nanam bibit yang bagus cuma terkendala dengan harga yang lumayan tinggi. Jadi kita bisa solusi gimana caranya? Saya belajar karena memang basic bapak saya juga paham terkait pembibitan kentang, ilmu dasar tahu, saya belajar ke mana-mana dan akhirnya udahlah kita bikin yang akhirnya alhamdulillah bisa memberikan solusi petani mendapatkan bibit yang harganya tidak terlalu tinggi tapi kualitas juga tidak kalah. Standar SOP pembibitan tetap, cuma karena dekat jadi mereka mau konsultasi maupun mau komplain mereka lebih gampang, komunikasinya lebih enak dan mendapatkan edukasi terkait pertanian juga. Harga jelas, misalkan di sana 40-30 ribu, kita di harga 20 sampai 25. Dan mereka bisa langsung memilih, oh saya tanaman itu nanti bibitnya saya ambil yang itu. Karena udah tahu kan bagus kan, tinggal ambil gitu. Jadi tahu riwayatnya. Ibarat yang hadis itu tahu sanad matanya. Udah tahu gitu mas. Kalau untuk kan nggak langsung saya tanami semua mas ya. Biasanya kalau saya tanam untuk pembibitan kentang di bulan-bulan September, Oktober, November dan Desember. Itu di 4 bulan itu. Kemarin sih kita sudah sempat sampai produksi 100 sampai 150 ton mas. Total semuanya dari tanaman yang saya tanam, dan alhamdulillah di samping untuk kita tanam sendiri juga banyak yang keluar ke teman-teman di wilayah lokal saja. Kadang kita udah sampai keteteran mas, seperti itu. Dan para petani kan rata-rata melihat langsung mas, melihat langsung di lahan tanam seperti apa, akhirnya dok tular sama tetangga-tetangga pemain. Jadi kita juga bahkan sampai 1 kilo pun kita fasilitasi untuk teman-teman yang pengen nanam kentang, silahkan, nggak harus minimal 20 kilo ataupun lebih. Idealnya untuk produksi genol memang harus di greenhouse mas, lebih aman terhadap hama, penyakit dan tanaman dan juga virus. Ya dulu kan tahu kan ada yang namanya tunas kentang yang tadi jangan lihat, itu sempel terus ditanam, itu nanti tumbuh lah, itu nanti bibit lagi diambil dari tanaman yang paling bagus seperti itu. Bila tanaman ini bagus sekali, hasilnya bagus, kita ambil tunasnya ditumbuhin. Nah dari tumbuhin itu kita namanya stek tunas itu mas, tanam di lahan itu. Seperti itu. Tapi karena sekarang zamannya sudah maju, ada yang namanya pakai kultur jaringan, aklimatisasi sampai stek pucuk seperti itu. Saya optimis menjanjikan mas. Meskipun memang kadang ya persoalan pertanian pun terkait naik turunnya harga itu juga menjadi sebuah tantangan untuk kita juga sih mas. Sehingga harapannya di setiap lahan yang kita tanam produksinya biar stabil seperti itu. Sekarang kalau produksi kentang mas 1 hektar 180 juta mas. Biaya operasional 180 juta dengan satu populasi kurang lebih Rp6.000 kalau di sini. Kalau untuk simulasinya, untuk 1 hektar kan 180 juta mas. Untuk produksi total di kisaran misalkan 20 ton misalkan mas ya. Dan itu pun musim-musim bagus mas. Di harga misalkan 12 sampai 15 ribu. Tapi semua kan memang harga kan fluktuatif. Nah, jadi kita ambil range yang paling bawah aja misalkan di harga 12 ribu. 12 kali 20 ton berapa itu mas ya? 12 ribu kali 20. Kalau 10 ton kan 120 juta berarti kisaran 240 jutaan ya. Cuma itu kan
dengan standar yang bagus semua mas ya, dalam arti musimnya tepat. Soalnya produksi kentang itu mas ya, untuk tanam kentang halangannya yang pada sesuatu yang nggak bisa kita kondisikan. Contohnya apa mas? Di luar kendali kita, cuaca itu pengaruhnya besar sekali. Kalau cuaca idealnya ya lembab, dalam arti lembab juga nggak terlalu lembab juga. Misalkan diambil di musim ini mas, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Musim kemarau itu paling ideal untuk produksi kentang sayurnya. Diimbangi dengan penyiraman yang cukup seperti itu. Ya 40 sampai 60-an lah, khususnya di musim kemarau. Cuma kalau terlalu lembab banget ya juga gampang terkena penyakit jamur mas. Harus benar-benar detail dan teliti. Kentang itu kompleks sih mas ya, tidak hanya bibitnya saja. Kalau istilah orang Jawa itu siti, wiji, titi, wanci mas. Siti itu pengolahan lahannya bagus, wiji itu bibitnya yang kualitas, titi, telaten, dan juga perumatan ataupun pengolahannya, perawatannya bagus, kemudian wanci musim. Jadi 4, kalau orang Jawa itu katanya gitu mas. Di 4 titik ini hendaknya harus bisa maksimal kan, biar supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Bagus, tanahnya bagus tapi nggak diimbangi dengan kualitas bibitnya bagus, juga nggak maksimal. Dua-duanya bagus tapi nggak diimbangi dengan perawatan yang maksimal, juga kurang. Tiga-tiganya bagus nggak didukung dengan cuaca yang maksimal, juga nggak maksimal. Jadi dari yang pertama dari siti. Istilah siti itu kan tanah ya mas ya. Jadi istilah tanahnya itu pengolahan tanahnya yang jelas penggemburan, biar lebih gembur. Dengan cara apa? Dicangkul. Kemudian kita aplikasi terkait agensi hayati mas. Karena tanah kita kan udah dieksplorasi dari tahun berapa itu kan, pestisida, pupuk kimia kan udah masuk, residu seperti itu nggak diimbangi dengan agensi hayati kan kurang maksimal, sehingga banyak sekarang tanaman-tanaman yang pH-nya turun, tanahnya tuh pH-nya turun, cenderung asam. Jadi kita pulihkan dengan agensi hayati. Agensi hayati itu bakteri baik, pengurai pupuk dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Setelah itu bagaimana agar supaya tanah itu nggak terlalu basah. Waktu hujan misalkan ada hujan itu nggak kena banjir, tetap istilahnya kering. Ya irigasinya, sanitasi, pokoknya dikondisikan semuanya. Kemudian pupuk juga yang kalau bisa yang matang dengan aplikasi kocor juga seperti itu. Itu yang pertama mas ya. Kemudian yang kedua terkait bibit kita mengusahakan untuk minimal banget generasi ketiga lah. Kan ada G0, G1, G2, G3. Itu paling minim itu mas. Harapannya semakin dekat generasinya semakin bagus produksinya, seperti itu mas. Karena kalau tanaman dengan kualitas yang bagus, terhindar dari virus, insya Allah produksinya bisa maksimal dan bisa lebih. Kemudian perawatan kita harus teliti mas, dalam arti kita sering melihat kondisi tanaman. Ibaratkan kita itu bisa komunikasi dengan tanaman, di saat kita melihat tanamannya kan mas, ini tanaman butuh ini, oh ini keserang ini, berarti obatnya ini. Dan tepat dan juga bijaksana. Kemudian terakhir kita mengharap penanamannya itu di cuaca yang bagus sehingga hasil yang kita harapkan dari panen tersebut juga maksimal. Panen kalau di sini seperti tata cara orang umum biasa mas, masih pakai tenaga tangan manusia, masih manual. Belum pakai alat yang untuk memanen. Karena juga wilayah sini banyak yang coba-cobakan, ya kontur tanahnya kan beda-beda. Kalau tanah yang terlalu banyak miring-miringnya, alatnya itu mas yang kita masih belum. Sehingga kalau misalkan gini mas, komunikasi sama teman, kalau seandainya tanaman bisa ngomong, mungkin Pak, saya tuh pengen ini loh, saya dobati loh, ini loh, kan gitu. Nah, wujud komunikasi seperti apa petani? Ya lihat tanamannya. Oh, ini daunnya terlalu kuning. Oh, ini keserang trips. Oh, ini terserang ulat, berarti butuhkan ini. Oh, tanamannya terlalu kurang subur, berarti butuhkan ini. Benar-benar jeli seperti itu. Dengan cara seperti itu, seperti itu titen. Sehingga kalau kita nggak pernah komunikasi dengan tanaman dengan cara seperti itu, kita nggak akan tahu. Ibaratkan sama aja gitu, sehingga kurang tepat, kurang efektif, efisiennya seperti itu. Nah itu benar mas, dan itu memang banyak mas yang di teman-teman bilang. Jadi memang untuk menjadi petani tambah-tambah yang langsung hasil gitu mas ya. Saya lebih sering kamu belajar dulu. Ibaratkan kamu pelajari dulu terkait tanaman yang mau kamu tanam. Misalnya kentang, wortel, ataupun kubis. Dipelajari dulu biar supaya, karena kentang ini tuh membutuhkan modal yang banyak. Jangan sampai modal yang kamu keluarkan itu sia-sia, jatuhnya rugi gitu. Sehingga benar-benar sesuatu hal dipersiapkan pondasinya dulu. Siapkan dulu pengetahuannya, siapkan dulu ilmunya, baru laksanakan. Soalnya beda dengan tanaman mas kalau kentang. Sehingga kadang matematikanya tanam orang petani itu mas, 1 tambah 1 kadang 10. Tapi kadang 10 tambah 10 tapi malah minus. Itu mas. Yang minus, tanaman bagus. Harapannya, wah ini tanaman sekitar harusnya keluar 20 ton. Tiba-tiba qadarullah kena angin. Kan tanamannya rusak semua. Tiba-tiba hujan deras karena dengan kurangnya pengendalian terkait penyakit. Akhirnya kan rugi mas, gagal panen mas, seperti itu. Iya, makanya saya gini mas, seperti yang kemarin saya ngobrol sama dengan bahwa meskipun saya secara gawean ataupun pekerjaan di petani mas ya, hasil dari pertanian saya bisa seperti ini, dan bisa sama teman-teman yang lainnya, seperti itu. Dengan cara apa? Petani yang
cerdas, petani yang modern dan juga tidak meninggalkan budaya lokal sini juga, seperti memadukan cara dulu dan cara lama yang terbaik mana kita padukan, dan akhirnya meskipun petani saya bisa memiliki bidang-bidang usaha yang lain seperti itu. Kalau untuk pertanian berarti semuanya Mas, dari hasil panen ya kalau bersih sih di 40-50 juta. Kalau misalnya dikalkulasi total semua, misalkan dari mana, dari pertaniannya atau villa atau toko. Ke pertanian berarti masuk toko juga Mas ya. Toko pembibitan ya di angka total Mas ya, bersih. Karena semuanya kan nggak saya tanami kentang semua, ya di angka 70-80 sebulan bersih. Makanya nanti kalau kalian lihat ke gudang kan beberapa pesanan-pesanan yang udah masuk. Manajer saya istri, ya pengendali laku juga. Pokoknya nanam di horti itu kentang, wortel, kemudian lebih difokuskan pada pembibitan, yang itu alhamdulillah rezeki saya mungkin ya, Allah memberikan keluasan lebih dari itu juga. Dan saya pengen usaha yang terintegrasi Mas, dalam arti orang membutuhkan bibit, orang membutuhkan pupuk, orang membutuhkan pestisida, semua ada di Adang Farm. Seperti itu. Dari awal sampai akhir semuanya ada. Saya butuh pupuk, saya beli ke tempat sendiri. Butuh pestisida, saya beli ke tempat sendiri. Dan juga alhamdulillah teman-teman dari benihnya, pupuknya, pestisidanya, alhamdulillah juga banyak yang ke tempat kita juga. Dan mereka juga senangnya kan banyak sekali hal-hal yang bisa konsultasi. Jadi tidak hanya sekedar beli, tidak hanya sekedar transaksional saja. Tapi petani itu kan karena datang ke toko itu membawa masalah. Mas, tanaman kentang saya itu seperti ini, Mas, tanaman kopi saya seperti ini, Mas, tanaman wortel seperti ini. Solusinya apa? Gitu kan? Jadi kita memberikan edukasi, memberikan konsultasi yang sesuai dengan kemampuan kami di lapangan seperti ini. Sehingga orang tani datang ke sini tidak hanya sekedar mendapatkan pestisida atau insektisida untuk kita, tapi juga mendapatkan solusi gitu Mas. By phone atau WA juga itu ada semua. Kita juga kan memang udah beberapa kali kirim-kirim ke luar Jawa, Sulawesi pestisida. Kita juga kan jualnya juga lewat online juga untuk pestisida, dan kadang di via Instagram yang disitu kita sematkan WA-nya, mereka banyak juga yang konsultasi untuk belajar bersama. Iya bisa Mas, ya benihnya keluar Jawa, seperti kita packing butuhkan 1 kilo, 2 kilo yang G0 atau berapa kenol, seperti itu kita sudah kirim. Jadi ya kita memfasilitasi semua lah Mas, wujud dari pertanian itu, dari benihnya, pupuknya, pestisidanya, kita siapin semua. Toko pertanian, pembibitan, ini wisata, villa, terus dari properti, dari itu semua pertanian semua Mas, muaranya dari pertanian itu Mas. Dan alhamdulillah ya memang karena kita ini juga masuk wilayah dataran tinggi Dieng, ini menjadi tempat yang ya semoga bisa menjadi tempat untuk berwisata, beristirahat untuk tamu-tamu dari luar seperti itu Mas. Adang Farm Villa Mas, Scandinavian Luxury by Adang Farm. Besok ada lagi Japandi Luxury by Adang Farm gitu. Sebenarnya sih sama Mas, saya ini kan beli juga Mas tanahnya. Cuma melihat potensi karena sering berteman dengan yang jaringan yang banyak, sehingga kan kadang info dan masukan-masukan ide-ide itu kan muncul Mas. Karena banyak temen akhirnya masuk ke dunia ini kan ternyata bagus Mas, potensinya bagus. Seperti itu Mas. Sini kan dekat ada Sumur Jalatunda, Kawas Dringo, terus beberapa danau juga. Jadi memang lumayan. Apalagi ini jalur orang dari Jakarta, Jawa Baratan masuk ke wilayah Dieng. Jadi semuanya udah dicegat sama wisata-wisata Dieng seperti itu Mas. Yang menjanjikan ya Mas. Semuanya berawal dari yang penting Bismillah, doa orang tua dan ikhtiar lah yang maksimal. Karena hasil itu bukan kita yang menentukan Mas, tapi Allah yang menentukan. Saya nggak punya Mas, dan sebelum ibu saya meninggal Mas ya, saya itu mendapatkan gini Mas. Dam, waktu itu sekitar kurang 15 harian ibu saya meninggal. Kamu sing ikhlas yong, ngopeni aku sama bapak. Insya Allah kalau kamu ikhlas, saya doakan kamu tuh jadi wong bejo, jadi wong susah dunia akhirat seperti itu. Dan waktu itu kondisi memang secara finansial atau ekonomi belum seperti sekarang ini Mas. Setelah itu, Masya Allah ibu meninggal, Masya Allah Allah membukakan pintu yang luar biasa dari arah manapun. Jadi waktu dulu itu ibu saya kan memang sakit gula ya. Setiap 1 minggu saya harus ngurus ke rumah sakit dan lain sebagainya. Bahkan sampai ya salah satu properti juga harus dijual untuk membiayai itu juga ya Mas ya. Jadi semuanya itu pasti mengalami jatuh bangun sebelum mencapai pada titik-titik puncak itu pasti mengalami jatuh bangun Mas. Usaha juga pernah nanam, juga pernah gagal ya. Udah pernah investasi di peternakan, udah pernah gagal ya, udah pernah. Seperti itu Mas. Enggak lempeng-lempeng aja Mas. Semuanya itu pasti mengalami seperti itu. Sampai kehilangan beberapa lahan karena waktu itu rugi terus dan terlilit hutang juga dulu. Alhamdulillah dari situlah waktu zaman dahulu hampir 500-an Mas. 2000 berapa itu ya, 2004 apa 2005, dan alhamdulillah bisa lepas dari itu semua ya karena panennya turun, bibitnya nggak berkualitas. Jadi kan kalau orang tani kan sukanya itu Mas, kayak spekulasi, tanam lagi, tapi tidak menghitung apa nanti kesalahan saya itu kemarin di mana, belum sampai seperti itu. Sehingga ya kita mencoba untuk terus belajar mengoreksi kesalahan yang lalu agar supaya lebih berkembang ke depannya. Waktu itu memang nggak ada, ya hutangnya ada, cuma wajar.
nggak terlalu itu banget lah mas. Utang dealer obat kan biasanya kalau dealer obat ada temponya mas, 3 bulan barang habis harus bayar. Tapi masih tahu wajar lah. Karena saya di usia yang udah misalkan 40, saya juga pengen usaha udah tersistem, bisa berjalan, sehingga saya bisa menikmati juga, saya pengen fokus pada ibadah. Ada waktunya untuk seperti itu sih mas. 40 tahun itu udah masa persiapan mas, mempersiapkan diri. Iya, bersyukur dan cukup. Itulah yang sering, dan saya sering dengar dari dulu sampai orang tua saya itu, berbuat baik ini. Karena kebaikan itu akan bertumbuh dan akan kembali pada diri kita juga. Kayaknya sudah semua sih mas ya. Jadi bapak sekarang tuh pengen menikmati. Jadi misalkan satu hal yang setiap Ramadan pengen iktikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kemarin saya suruh ke sana nggak mau bapak. Saya pengennya sama kamu, bilangnya gitu. Beberapa kali ke sana sih bareng terus saya temani terus sampai ke sana. Cuma Pak ini saya ada acara di bulan Ramadan, kemungkinan saya nggak bisa. Bapak iktikaf saja ke sana gimana? Nggak, saya barengannya pengennya sama kamu. Bilangnya gitu. Udah ya udah. Sama adik-adik yang lain saya paling dekat. Karena memang gimana ya? Meskipun mungkin saya menganggap dulu waktu kecil tuh bapak galaknya tuh cuma sama saya. Tapi ternyata kasih sayangnya Masya Allah luar biasa, perhatiannya luar biasa. Semoga selalu sehat bapak lah. Nasihat yang paling saya ingat, berbuat baik kepada siapapun, pasti beliau berpesan seperti itu. Itu makanya bapak itu relasi sedulurnya akan selalu berbuat baik kepada siapapun itu. Entah itu nanti balasannya orangnya buruk atau tetap berbuat baik, itu aja. Dari dulu sampai sekarang itu saya terngiang-ngiang itu, berbuat baik. Jadi memang ya sampai sekarang menurut saya memang menjadi pikiran saya itu seperti itu mas, temurun ingin tetap berbuat baik. Iya sama mas, makanya dalam Islam itu kan wujud tawakal itu mas ya, memang sangat penting. Sehingga kadang agar tidak muncul kekecewaan yang berlebihan. Kalaupun memang tidak sesuai ekspektasi kita, oh berarti belum rezeki saya. Sesuai dengan ekspektasi kita, alhamdulillah berarti ini rezeki yang Allah berikan kepada kita, semoga bisa memberikan manfaat. Itu aja. Jadi enak, mau hasil baik ataupun buruk, semuanya udah diperhitungkan sama Yang Kuasa. Dan kita mensikapinya juga bagus mas. Iya mas, karena kita yakin bahwa semua rezeki itu Allah yang ngatur semua mas. Di saat kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita, alhamdulillah ini yang Allah datangkan, semoga memberikan manfaat. Adapun kita rugi, ya memang belum rezeki kita. Kadang kita mau makan, kalau belum rezeki kita aja jatuh mas. Makanya yakin aja sama Yang Kuasa bahwa terkait rezeki itu, pola-pola rezeki itu. Dan membantu, seperti yang kemarin ceritakan mas, itu memang sangat nyata sekali. Teman relasi mas yang itu, yang memberikan bantuan dan lain sebagainya, sedekahnya itu, Masya Allah, itu memang salah satu pintu rezeki yang luar biasa. Saya udah pernah misalkan wujud syukur saya terkait kesuksesan di bidang properti mas. Saya beli segini, saya jual laku segini, semua keluarga mewujudkan nazar dari ayah saya kan punya saudara. Saya pengen mengumrohkan kakak-kakak saya. Saya wujudkan itu mas, ayo bapak umrohkan aja. Udah. Ada adik saya itu sebagai wujud syukurnya dalam bentuk moga-moga menjadi wujud ketaatan kepada Allah seperti itu mas. Banyaklah yang sebenarnya kalau di dunia pertanian itu macam-macam ya. Wujud ketawakalnya itu harus besar mas. Jadi nggak sesuai dengan hitungan matematika yang seperti 1+1=2. Sebagai rasa manusia tetap ada rasa seperti itu mas. Aduh rugi segini misalkan gitu ya. Cuma karena kita yakin ada yang memberi pondasi kita terkait rasa ketenangan dan lain sebagainya. Karena kuasa Allah ya udah itu belum rezeki kita. Ayo kita cari lagi, kita ikhtiari lagi, kita usahakan lagi seperti itu mas. Dan jangan pernah terlalu banyak mengeluh mas menurut saya, menyalahkan kondisi. Kalau bisa diminimalisir lah, banyak positive thinking, banyak kalimat-kalimat yang baik agar supaya afirmasinya itu bagus, positif, sehingga kita lebih cenderung banyak sesuatu hal yang positifnya daripada hal negatifnya. Kalau jika memang belum rezeki ya udah cari yang lain, semoga bisa menjadi rezeki yang lebih seperti itu. Karena saya yakin segala sesuatu Allah yang takdirkan itu semuanya itu baik, meskipun menurut kita nggak baik, tapi kadang menurut Allah itu baik, akhirnya dibelokkan, oh rezeki kamu di sini loh, seperti itu. Saya sejujurnya satu yang belum saya kesana di usia 39 pengen ke Al-Aqsa mas, bersama dengan ayah saya. Itu yang menjadi impian saya, ingin sama ayah saya ke Al-Aqsa. Cita-cita karena 3 tempat yang hendaknya bisa dikunjungi, Makkah, Madinah, dan juga Al-Aqsa. Itu yang menjadi harapan saya sama orang tua saya. Itu cita-cita saya mas. Masya Allah, ayah itu gimana ya, beliau itu motivator saya dan doa beliau untuk saya sampai saya bisa berdiri pada titik ini. Itu orang tua saya itu. Saya pengen ke Al-Aqsa sama ayah saya. Dan dulu menjadi cita-cita memang sama ibu saya, cuma qadarullah kan memang belum bisa. Saya waktu itu belum mampu. Tapi setelah ibu saya wafat, Allah malah mempermudah segalanya. Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Itu mas yang saya pegang mas. Kuncinya berbakti sama orang tua itu aja lah.
sih, ayolah teman-teman yang memiliki potensi di dunia pertanian, kembangkan, apalagi dengan kondisi zaman sekarang itu, teknologi informasi itu sudah semakin berkembang, manfaatkan itu, karena bertani itu mengasihkan, bertani itu menghasilkan, dan insya Allah di bertani itu juga penuh keberkahan. Saya Adam Sudrajat dari Adam Farm, petani kentang dataran tinggi Dieng yang berlokasi di Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.